Ya kan, marawis itu apa? Dia menggunakan alat-alat musik, lalu dia menggunakannya di dalam masjid. Kemudian dengan isi-isi yang dia maksud itu pujian kepada Rasulullah. Satu, apakah Rasulullah pernah melakukan itu di dalam Masjid Nabawi? Apakah para sahabat pernah melakukan itu di dalam Masjid Nabawi dengan tujuan sholawat? Tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Sejak kapan para ulama dulu itu ibadah pakai cara begini di dalam masjid? Yang kedua, isi yang mereka anggap pujian itu kan banyak syiriknya. Ayo kita bedah, bawa sini bukunya, kita terjemahkan satu-satu. Ayo, kalau nggak isinya semuanya isinya pujian kepada Rasulullah secara berlebih-lebihan, hulu kepada Rasulullah SAW. Bolehkah? Boleh tidak main hadroh di dalam masjid? Di dalam masjid. Ya. Biasanya kan di lapangan atau di majelis. Ya, betul. Madrasah. Ini di dalam masjid. Ini di dalam masjid nih. Boleh tidak? Qala al-Khatib Asy-Syarbini fi Mughnil Muhtaj. Dikatakan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj. Yajuz darbud duf, ya. Boleh memainkan hadroh atau memukul hadroh. Di mana? Di dalam masjid. Sebagaimana dalam hadis Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid. Umumkan pernikahan ini dan jadikanlah pernikahannya di masjid. Wadribu alaihi biduf, dan pukul hadroh. Umumkan pernikahan di masjid dan jadikan pernikahan tersebut di masjid, akadnya di masjid, dan pukul hadroh gitu. Wa yajuz dharbud duf li idharis surur. Boleh memukul hadroh, main hadroh di masjid untuk menampakkan kegembiraan, kesenangan, ya kan? Seperti apa? Kawiladah, seperti kelahiran, terlebih kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh ya. Kemudian wa'id, lebaran, boleh. Ya, lebaran senang-senang gembira, pukul hadroh boleh. Wa gudum gaib, orang yang udah lama nggak datang-datang. Ada sahabat kita atau kawan kita atau suami kita nggak datang-datang 5 tahun 5 bulan baru datang, masya Allah. Gimana? Saking senangnya kedatangan, dikira kamu udah meninggal. Ternyata ada, alhamdulillah selamat sehat walafiat. Saking senangnya ngadain apa? Musik hadroh. Wah, wasyifa marid. Apalagi sembuh dari penyakit. Ada orang yang sakit tahunan, kemudian Allah sembuhkan penyakitnya, saking senangnya, saking gembiranya. Boleh tidak main hadroh? Boleh. Ya. Nah, di situ tadi hadis ini walaupun menyampaikan tentang pernikahan, tapi kita lihat di sini dan pukullah hadroh di mana? Di dalam masjid. Nah. Bahkan di sini dijelaskan ada lagi ada jariyah itu budak perempuan kan. Ada budak perempuan yang warnanya hitam. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, saya telah bernadar untuk memukul hadroh atau main hadroh kalau engkau datang. Jadi saya nadar apabila Rasulullah SAW datang, ya kan, maka saya akan main hadroh. Akan menyambut engkau dengan hadroh. Bagaimana nih? Apa kata Nabi? In kunta nadarti, apabila engkau nadar, jika engkau nadar, maka laksanakanlah nadarmu. Oh, masya Allah. Sampai segitunya. Ya, wali annahu qad yuradu bihi idharus surur. Ini tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa saya ini gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini budak yang hitam bilang kepada Nabi, saya nadar, kalau Nabi datang ke sini, saya mau main hadroh. Kata Nabi, gimana? Boleh. Udah. Terusin main hadroh. Kalau engkau nadar, maka
tunaikanlah nadarmu. Ya. Bagaimana nabuh hadrah di masjid? Satu, kata ulama, kalau kita tanya nih, mana lebih mulia, Nabi Muhammad apa masjid? Muliaan mana, masjid sama Nabi Muhammad? Nah, jauh tuh, mana-mana. Nabi Muhammad sama masjid, muliaan Nabi Muhammad. Jangan lagi sama masjid, sama Ka'bah aja muliaan Nabi Muhammad. Dunia dan seisinya ini, ya, makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'an syigagi. Lah kalau seandainya kita kagak boleh nabuh hadroh di masjid karena menghormati masjid, kenapa di hadapan Nabi Muhammad boleh? Padahal Nabi Muhammad lebih sakral daripada masjid. Harusnya kalau di masjid aja nggak boleh, apalagi di hadapan Nabi. Kalau ada orang mengatakan, oh masjid lebih sakral dari Nabi Muhammad, cacat akidahnya. Cacat akidahnya. Satu, Nabi Muhammad lebih mulia daripada masjid, sehingga nabuh di depan Nabi itu udah menjadi hujah bahwa apalagi di masjid yang notabene kesakralannya di bawah Nabi Muhammad. Ini kita taruh di samping dulu nih. Ana mau tanya sama antum. Kira-kira kalau di masjid ini ada orang main hadrah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya, atau misalnya muji Nabi Muhammad, tala'al badru alaina, di masjid, mana lebih kurang enak dilihat, orang main hadrah di masjid apa orang latihan pencak silat di masjid atau latihan pedang di masjid? Kira-kira ngerian mana ngelihatnya, orang latihan silat di masjid apa main hadrah muji Allah di masjid, muji Nabi di masjid? Kata Imam Ghazali, kalau seandainya kita pasti ngelihat, oh nanti kok latihan di masjid sih, nggak ada lapangan apa? Jangan kritik dulu. Nabi Muhammad pernah duduk ngelihat orang-orang Habasyah lagi pada latihan di masjid buat jihad di jalan Allah. Latihan pedang, latihan tombak di masjid tuh. Bahkan Siti Aisyah melihat, itu Nabi ngelihat. Nah, apalagi cuma nabuh hadroh. Otomatis dengan hujah dalil hadis tersebut, pertanyaan, kan kalau ada orang sholat bagaimana? Lah masa Nabi kagak tahu waktunya orang sholat main silat bagaimana? Nah itu di masjid adanya silat yang diizinkan. Kalau kata kita silat lah bela diri begitu ya. Adanya latihan bela diri di masjid yang diizinkan, dilihat takrirnya Nabi Muhammad SAW. Masa iya Nabi kagak tahu ngerti waktunya orang pada sholat latihan silat? Lah kagak lihat-lihat waktunya. Lihat-lihat waktunya. Emang waktunya sholat ya sholat. Masa waktunya sholat pada nabuh hadroh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tola'al badr, masa begitu? Nah, disambit bisa-bisa. Ada waktunya begitu. Ada orang sholat yang main hadroh kudu berhenti. Apakah setiap ada orang sholat di masjid kemudian apapun selain sholat harus berhenti? Kalau setiap ada orang sholat kegiatan harus berhenti, kata Habib Umar bin Hafid, maka khotib Jumat dikit-dikit berhenti. Alhamdulillah, masuk orang sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, berhenti dulu jamaah ya, ada yang tahiyatul masjid. Ntar 2 rakaat, alhamdulillahilladzi la syarika lahu, masuk lagi, berhenti dulu. Lah kagak kelar-kelar tuh Jumat. Begitu. Ngelihat sikonnya. Nah, cuma kita juga main hadroh, tahu waktu, tahu momen. Udah tahu di masjid diadain agenda jadwal, sekarang waktunya maulid di masjid. Ya udah ngerti yang lain berarti. Karena masjid ini fungsinya banyak. Kalau buat ini membuat level orang awam nih keterangan. Kalau buat orang-orang yang punya ilmu nggak cukup hanya ngedenger ini aja. Silahkan buka kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada.